Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Maslan. Saya dari kelas SIB2J di Prodi Sistem Informasi Multimedia dari Fakultas Universitas Mulia Balikpapan. Jadi di video kali ini saya akan membuat sebuah sales report melalui Power BI Desktop. Oke, kita langsung aja. Kita pertama-tama get data. Ini sebelumnya ini tampilan awalnya ya. Baru kita masuk ke get data terlebih dahulu. Oke, lalu kita klik Excel. Kebetulan datanya berbentuk Excel ya. Kita sebelumnya. Dan ya, ada di sini Adventure Work Sales. Kita langsung open aja. Oke, tampilannya udah ya, navigator ada, dan ini ada berbagai macam, ada customer, date, product, reseller sampai sales data, sales underscore data. Nah, jadi ini kita akan mencentang atau ya mencentang dari customer sampai sales territory aja. Yang di bawahnya sales territory ya customer underscore data ini sampai sales underscore data ini tidak perlu untuk kita centang. Jadi oke, kita langsung centang aja. Oke, sudah ya. Masuk, kita load. Masih proses loading. Ya, oke, udah input semua ya. Kita langsung cek ke model langsung ya. Pertama kita ke model. Nah, yep. Lalu ada bagian tabel-tabel begini ya, masing-masing tabel begini ya. Dan kita akan geser-geser dikit. Ada sales territory, reseller, sales order, product, customer. Dan ada satu lagi itu date. Kayaknya date-nya ada di bagian sini. Yes, benar. Scroll aja. Nah, kebetulan ada ini, ada peringatan upgrade to new model. Kita langsung upgrade aja lebih jelasnya. Kita perbesar, control scroll. Yap, sudah ya. Setelah itu, nah ini kan udah terhubung semua ya, udah link masing-masing sales order, sales territory, reseller, produk, dan customer itu udah link ke sales. Tinggal date aja yang belum ke link ke sales kan. Nah, jadi kita akan menghubungkan dari date ke sales ini. Oke, langsung aja yang kita hubungannya ada 3 ya. Yang pertama itu ini yang dari date ini kita input, dari kita hubungkan date key ke yang pertama di date key. Oke, ya udah terhubung satu. Dan yang kedua kita link ke order date key lagi, kita hubungkan ke order date key. Oke, dan yang ketiga yang terakhir itu date key ke ship date key. Oke, sudah terhubung semua. Lalu kita akan buat hierarki ya. Oke, yang pertama kita akan buat hierarkinya itu adalah customer. Masing-masing ini harus dibuat hierarki kecuali bagian sales. Oke, pertama-tama kita akan buat hierarki dari customer terlebih dahulu. Nah, customer ini bagian yang paling besarnya itu, bagian paling atas itu yaitu country region. Ya, kita langsung klik kanan dan create hierarki. Lalu kita ubah namanya jadi geografi. Oke, sudah, kita klik dulu bagian sini. Apakah aman? Oh ya, aman. Lalu kita akan nambahkan hierarki nih. Select a column to add level ya. Kita tambahkan level. Yang pertama udah ya, country region. Nah, yang kedua itu state province. Yang ketiga city, yang keempat postal code, dan yang terakhir itu customer. Oke, sudah ada 5 ya. Lalu kita apply.
Oke, kita lihat, cek bagian sini sudah ya, di bagian geografi. Yap, sudah. Kita lanjut ke date ini, bagian date ini kita lihat dari field aja, kita buka. Nah, ini yang bagian paling atasnya itu fiscal year. Oke, fiscal year kita buat hierarki dari fiscal year terlebih dahulu. Yap. Lalu kita pertama-tama ubah namanya dulu jadi fiskal, jadi hierarki ini kita hapus ya. Oke, kita klik dulu apakah aman, ya aman. Dan kita akan menambahkan level lagi, level untuk hierarkinya. Yang pertama fiskal year, yang kedua quarter, yang ketiga itu month, dan yang keempat itu day. Oke, sudah ya. Oke, kita langsung apply aja. Oke, kita lihat di bagian sini, bagian modelnya. Kita lihat di bagian modelnya. Oke, aman. Kita lanjut ke produk. Ini produk ini, yap, bagian sini. Produk ini paling tinggi itu kategori. Lihat kategori, klik kanan. Kita masuk create hierarki aja. Create hierarki. Kita ubah namanya jadi products. Oke, kita tambahkan S saja. Kita klik dulu untuk memastikan. Oke. Setelah itu kita tambahkan level. Pertama kategori, yang kedua itu subkategori, yang ketiga itu model, dan yang keempat itu produk. Oke, sudah, langsung kita apply. Kita bagian produknya sudah ya. Kita lanjut ke reseller. Reseller itu ya sama seperti customer ya. Oke, yang paling tinggi itu country region. Kita create aja. Dan nama hierarkinya juga sama ya, namanya geografi. Oke, kita klik dulu sini. Oke, aman ya. Lalu kita add level lagi, tambahkan level lagi. Setelah country region itu state, province, lalu city, lalu keempat postal code, dan yang kelima itu reseller. Langsung kita apply aja. Kita apply. Oke, aman ya. Setelah reseller, sales order. Ini sales kita lewatkan aja. Kita ke sales order. Kita tambahkan hierarki ya. Create hierarki dari sales order ini. Kita ubah namanya jadi sales orders. Ini dihapus, tambahkan S saja. Oke, kita klik dulu. Ini hanya dua aja ya. Yang pertama sales order, yang kedua itu sales order line. Lalu kita apply level change. Nah, sudah. Setelah itu sales territory. Sales territory ini yang paling gede itu bagian grup ya, jadi kita buat hierarki dari grup. Kita create hierarki dulu, lalu kita ubah namanya jadi sales territories. Kita klik lagi. Oke, ini hierarkinya ya. Lalu kita tambahkan level lagi, country, dan yang terakhir region. Lalu kita apply. Oke, sudah semua ya. Oh ya, lalu kita akan meng-hide setiap bagian yang ada kata key-nya. Semua ini, setiap kalimat yang ada key-nya kita harus hide.
di bagian sales territory, reseller, sales order, date, product, dan customer. Oke, langsung aja kita hide semua. Sales territory key, reseller key, sales order line key. Ini yang bagian sales ini paling banyak key-nya, jadi kita harus perhatikan baik-baik juga. Product key, reseller key, order line key, territory key, set date key, dan ini bagian date-nya, ini date key-nya, month key-nya juga. Oke man ya. Dan bagian customer ini customer key. Oke. Bagian produk ini product key. Sudah keblok semua ya. Kita klik kanan dan hide in report view. Jadi mereka otomatis ke hide semua. Kita kontrol scroll lagi. Kita pertama-tama usahakan cek dulu. Territory key. Wah, ini kita unhide. Oke. Yap. Sales territory key, reseller key udah. Kita cek bagian key-nya ini udah ke hide semua apa belum. Bagian sales territory udah ya, reseller sepertinya udah, sales order juga sudah, sales kita perhatikan customer, due date, order date, product, reseller, sales order line, sales territory, ship date key. Oke, aman ya. Nah, bagian date-nya, date key sama month key aman. Halo customer cuma satu. Yang terakhir produk gitu cuma satu juga. Oke aman. Setelah itu kita sudah hide semua dan kita udah buat hierarki. Lalu kita akan rename lagi dikit. Kita tutup dulu bagian fieldnya ini, tabnya ya. Kita akan ubah namanya ya. Namanya dikit, ini sales order dan sales territory ini kan gak ada spasi. Kita akan ubah, kita akan pisah ya, seperti ini aja. Dan yang terakhir sales territory kita pisah lagi dan tidak ada masalah. Oke, sepertinya udah clear ya, udah selesai. Oh ya, ini ketinggalan. Ini bagian date-nya, ini fiskalnya ini kan ada di hierarki fiskal ini ada fiscal year sama fiscal quarter. Ini title-nya ini fiscal year, ini kita harus hilangkan bagian fiskalnya di bagian properties. Oke. Masuk kita hapus saja. Fiscal year jadi year dan fiscal quarter ini jadi quarter saja. Oke, selesai. Oke, komplit. Bagian modelnya ini udah komplit. Kita udah hide semua, baru kita udah buat hierarki dan kita udah ubah nama sedikit. Oke, sudah. Langsung kita ke bagian data. Bagian data ini ada macam-macam ya. Ada manage relationship, new measure, quick measure, new column sama new table, dan ada juga bagian fieldnya. Dan di sini kita hanya klik bagian sales saja. Sudah ya, klik di bagian sales. Lalu kita lihat di bagian atas ini ada new measure, quick measure, new column, new table, manage relationship. Dan kita hanya milih bagian new measure saja. Wah, itu text expression yang mungkin untuk codingnya.
Lalu kita mentionnya ini hapus, kita kontrol copy aja. Nah ini kebetulan ada di Classroom ya linknya, link bagian ininya, link bagian untuk anunya, untuk codingannya. Jadi kita langsung oke aja mungkin ya, sekitar klik, centang, dan aman. Mungkin untuk yang data kita input ini aja kali. Kita pindah ke bagian report. Nah di bagian report ini ada visualization, ada field, dan ada canvas. Ini canvas untuk report, buat reportnya. Jadi yang pertama-tama itu kita buat title terlebih dahulu. Titlenya itu ada di insert ya, kita buat melalui text box ya. Text box kita namakan executive summary. Summary. Oke. Sales report. Sudah. Lalu kita ubah font dan ubah font size-nya. Pertama kita bold dulu. Kita ubah fontnya. Proses sendiri lebih suka Times New Roman ya. Terus Times New Roman, dan font size-nya kita ubah ke 20, agak gede dikit ya. Sudah, lalu kita pusat dikit ya. Oke, sudah. Untuk pembuatan title-nya kita lanjut ke bagian visual kedua, yaitu salesman by date. Yaitu kita kayak buat grafik gitu. Jadi yang pertama-tama itu kita lihat di bagian field, lalu kita cek kan ada masing-masing customer date, product, reseller, sales order, dan sales territory. Yang pertama-tama kita buka bagian sales, lalu kita ini ada di bagian sales ini ada macam-macam ya, extended, measure, order, product, dan sales amount. Kita perbesar dulu biar jelas. Nah, sales amount. Lalu ini sales amount ini kita klik kiri, tekan, lalu kita geser ke bagian canvas ini, dan dia berubah jadi grafik batang polos. Setelah itu kita beralih ke date. Kita lihat bagian fiskalnya, kita centang bagian fiskal ya semua. Oke, udah semua kita centang. Lalu kita lihat di bagian visualization yang di bawah axis ini ada fiscal year, quarter, month, and date. Kita akan remove bagian quarter dan bagian year, sama date nya juga. Kejadiannya menyisakan month. Kita udah menghilangkan quarter dan year dan juga date nya, dan kita hanya menyisakan month doang. Lalu kita ubah lagi ke area charge di bagian visualization. Kita cari area charge nya ya ini. Oke, ini udah ya, udah kita ubah jadi area charge. Langsung kita ke format plain di visualization, baru kita lihat ke data colors ya. Kita ke data colors, sales amount. Kita sales amount kasih biru, dan mungkin kita akan tambahkan sales amount by due date nya. Yap, benar. Kita tambahkan satu lagi di bagian salesnya. Oke. Lalu kita ubah warna. Di date kita jadikan warna merah aja. Kita tutup bagian filtersnya. Kita buat lagi visual yang ketiga. Ini visual pertama ini title, yang visual kedua ini
sales amount kita buat melalui grafik, dan yang ketiga kita akan buat order quantity-nya. Order quantity-nya kita buat kayak grafik peta dunia. Oke, yang pertama-tama kita ke field, kita bagian field, lalu kita lihat ke bagian reseller, lalu kita drag country region ke bagian kanvasnya. Oke, sudah. Setelah ini sudah, lalu kita ke bagian sales. Ini reseller kita udah buat country region, lalu kita ke bagian order quantity untuk menambahkan, lalu kita akan geser sedikit. Ini bagian visualisasi ketiga udah selesai. Lalu kita tambahkan lagi ke visualisasi keempat, yaitu kita akan membuat sales amount by product. Kita akan membuat sebuah grafik yang menggambarkan jenis-jenis atau produk-produk yang akan dijual nanti. Setelah itu kita cek di field, kita cek sales amount, langsung kita drag aja ke sini ke bagian kanvas. Langsung ada grafik. Setelah sales, kita akan ke bagian produk kategori ya. Kita centang aja. Oke, sudah. Dan yang terakhir, yang ketiga itu kita ke reseller dan kita akan pilih business type. Setelah ini udah ke input semua, baru kita ubah lagi ke matrix. Setelah kita ubah ke matrix, lalu kita lihat di bagian filter, dan kita akan milih bagian di business type paling atas ini ya, dan kita akan klik sell call aja. Setelah itu kita udah klik, ini di bagian not applicable-nya kita non aja ya. Sudah, lalu kita geser aja ke sini. Oke, sudah ya. Dan kita cek lagi ke visualization, kita cek bagian rows, column, values. Nah, ini business type ini kita geser ke bagian rows. Kita klik dulu ini bagian rincinya, mungkin ini ya, bagian rincinya dari sepeda, komponen sepeda, clothing ya, mungkin sama aksesorisnya juga. Oke, udah semua kali ya. Kita udah buat 4 visual. Yang pertama title, yang kedua grafik sales amount, yang ketiga grafik peta audit quantity, dan yang keempat ini bagian sales amount dari macam-macam produk. Baru kita cek ke bagian format, lalu ada conditional formatting. Dan kita akan menyalakan data bars untuk memperjelasnya ya. Kita cek advanced controlnya. Ada warna positif bar dan ada warna negatif bar, ada minimum maksimum bar direction dan axis. Biarkan aja ini minimum maksimum bar, directionnya juga kita biarkan saja. Yang kita ubah ini positif bar sama negatif bar. Ini negatif bar ini kita kasih ya begini aja, mungkin positif bar kita kasih merah lah. Oke, kita kasih merah ya. Lanjut, kita buat visual kelima, yaitu kita buat fiskal, bagian kalendernya, bagian ya bener yang buat kalendernya aja, yang bisa dinamakan sebagai fiskal. Oke, kita klik bagian kanvas, lalu kita cek ke field, kita klik bagian date, lalu kita klik bagian fiskal. Ini udah ke input otomatis. Kita kecilin dulu kalian ya.
Lalu kita akan drag ke atas. Setelah itu kita beralih ke visualization, kita cari slicer ya. Lalu kita lihat lagi ke bagian visualization, ini bagian fieldnya, ini fiscal, ini ada fiscal year, quarter, month, and date. Dan yang kita hilangin itu hanya quarter sama date nya aja, quarter sama date nya aja. Yep. Jadi menyisakan year dan month. Dan kita sudah membuat 5 bagian visualnya untuk pembuatan sales report tersebut ini. Lanjut kita akan sedikit mempermak kanvasnya atau reportnya. Jadi kita cek di bagian home ini ada view, kita ubah temanya. Kita ubah temanya menjadi eksekutif. Kita cari eksekutif. Oke, setelah itu kita ke visual kedua. Lalu kita ingin ubah title-nya dengan cara ke visualization, lalu ke format, dan kita lihat ya bagian title-nya kita akan ubah ke sales amount by order date atau due date. Dan ini mungkin banyak ya, sales amount-nya kebanyakan, jadi kita hapus dulu sebagian. Sales amount by due date, sales amount by order, kita tambahkan order sini, order due date, order date or due date. Oke, sudah. Lanjut kita cek lagi text size nya, kita ubah ke 16, agak gede dikit. Yep. Dan yang terakhir kita akan on kan shadow. Yep. Jadi hasilnya begini. Lanjut kita ke bagian order quantity by country or region. Seperti biasa kita akan ubah title-nya terlebih dahulu. Title-nya kita akan ubah order quantity by reseller country. Order quantity by reseller country. Yap, sudah ya. Dan seperti biasa kita akan ubah text size-nya ke 16 dan shadow-nya kita on kan. Oke, sudah. Kita lanjut ke visual keempat. Ke salesman produk kategori. Seperti di bagian visual kedua dan ketiga, kita akan ubah title-nya terlebih dahulu. Oh, ini title-nya tidak ada, jadi kita on kan terlebih dahulu. Ya, sip. Kita akan tambahkan title yaitu sales amount by product category and seller mesin kelebihan business type. Oke, sudah. Seperti biasa kita text size nya kita tambahkan ke 16 dan shadow nya kita on kan. Oke, sudah. Dan yang terakhir di bagian fiscal calendar. Fiscal calendar ini kita akan ubah dikit visualization-nya. Kita cari selection control dan select all-nya kita on kan. Oke. Dan kita cek slicer header, kita text size kan ke 16. Dan shadow di on kan juga. Setelah selesai semua, aku akan permak dikit bagian title-nya.
Kalau bisa kita geser lagi. Ya. Kita permak lagi sedikit. Oke, kita udah selesai semua. Dan sekarang saya akan menjawab 3 pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan pertama itu, which day had the most sales in February 2019? Hari apakah yang paling banyak mendapatkan penjualan di bulan Februari tahun 2019? Yang pertama-tama kita akan mengklik FV 2019 sehingga akan keubah semuanya ini secara jelas lah istilahnya. Oke, sudah, lalu kita akan cari bulan Februari. Jadi penjualan terbanyak di bulan Februari itu yaitu pada hari Jumat tanggal 1 bulan Februari tahun 2019 dengan sales amount-nya 2.135.027.40 dan juga sales amount by due date-nya 2.135.027.40. Lanjut untuk pertanyaan kedua, which country is the company seeing the most success in? Yaitu pada negara Amerika ya, United States. Soalnya poin-poinnya ini di bagian Europe kecil ya, walaupun sedikit ada peluang usaha juga. Ada Kanada, ada United Kingdom, order quantity-nya 3.800, dan bagian France 4.300. Jadi yang terbanyak itu di USA ya, di USA dengan order quantity-nya itu 52.711. Dan sekarang pertanyaan ketiga, yaitu which product category and reseller business type should the company continue to invest in? Yaitu di kategori bikes dengan sales semuanya itu 11.216.595.24 ya untuk value add resellernya dari bikes. Dan dari gudangnya itu 9.346.766. Jadi perusahaan itu harus meneruskan usahanya untuk menjual atau mengecer sepeda, entah mulai dari penjualan sepedanya dan yang lain-lain lah yang mungkin bisa menghasilkan lebih banyak sehingga untuk menguntungkan perusahaan tersebut. Segitu aja kali ya, ini pembuatan sales reportnya ini di Power BI desktop. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.